Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama terdahulu ketika Ramadan hampir berlalu, mereka menangis terseduh-seduh. Sebab mereka menyadari betul bulan yang kini berada di penghujungnya takkan pernah tergantikan oleh bulan-bulan lainnya. Bagaimana mereka tidak menangis? Bulan yang penuh dengan keutamaan akan pergi meninggalkan. Bagaimana mereka tidak menangis? Bulan dilipat gandakannya pahala akan berpamitan. Bagaimana mereka tidak menangis? Bulan ketika amal sunnah diganjar dengan pahala amal wajib akan kembali ke peraduan. Bagaimana mereka tidak menangis? Bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar akan mengucapkan selamat tinggal. Sementara tidak ada yang menjamin bahwa mereka berumur panjang bisa bertemu Ramadan tahun depan. Juga tidak ada yang menjamin bahwa amal-amal mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Ibnu Rajab rahimahullah meriwayatkan para ulama terdahulu selama 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar amal-amal Ramadannya diterima. Saudaraku, sebenarnya kita lebih pantas menangis. Karena tidak ada yang menjamin kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Sementara saat ini dengan adanya pandemi virus corona, begitu banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempo hari ada tetangga yang pulang dari Jakarta sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, hanya beberapa hari kemudian meninggal dunia. Kemarin ada kabar mengejutkan, seorang teman yang dulu sama-sama di sebuah yayasan, segar bugar sebelumnya, ternyata positif virus corona dan kemudian meninggal dunia. Kedua, saudaraku, tidak ada yang menjamin bahwa amal-amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita perlu memperbanyak doa. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Di antara tanda Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terbentuknya takwa, terbawanya nilai Ramadan selama 11 bulan berikutnya. Maka kita pun menjadi generasi Rabbani, bukan generasi Ramadhani. Generasi Rabbani yang senantiasa berada dimanapun dan kapanpun nilai-nilai ketakwaan itu terbawa. Kunu Rabbaniin bima kuntum ta'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Tetapi jadilah kalian generasi Rabbani disebabkan kalian mengajarkan Al-Quran dan senantiasa mempelajarinya. Senantiasa, selalu, setiap waktu, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kalau hanya tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, setelah Ramadan kemudian berhenti, namanya Ramadhani, bukan Rabbani. Kalau sholat malam di bulan Ramadan demikian rajin, setelah Ramadan libur sama sekali, namanya Ramadhani, bukan Rabbani. Karenanya kita berupaya agar nilai-nilai Ramadan itu ada dan bisa kita terapkan di seluruh bulan lainnya. Kalau di bulan Ramadan kita tilawah Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, bahkan lebih dari itu, bagaimana agar di bulan-bulan lainnya, mulai bulan Syawal, kita tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Kita tetap membaca Al-Quran. Kita tetap mentadaburi Al-Quran. Kita bawa nilai-nilai yang sudah dibangun selama bulan Ramadan itu ke dalam bulan-bulan berikutnya. Kalau di bulan Ramadan, kita sudah terbiasa qiyamul lail, minimal dengan sholat tarawih dan sholat witir. Kemudian juga ada yang menambah dengan sholat tahajud di akhir malam. Jangan sampai di luar Ramadan kemudian kita tidak qiyamul lail sama sekali. Kita bawa nilai-nilai itu ke dalam bulan-bulan berikutnya. Sehingga
kita senantiasa berupaya untuk bisa mendirikan Qiyamul Lail menjadi generasi Rabbani, bukan hanya Ramadhani. Kalau di bulan Ramadan kita memperbanyak zikir, memperbanyak doa, kita bawa nilai-nilai itu ke bulan-bulan berikutnya. Kita banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketika masa pandemi ini belum juga berakhir dan diperkirakan akan cukup panjang. Kita harus lebih penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap doa-doa kita. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa melindungi kita dan mengabulkan doa-doa kita. Kalau di bulan Ramadan kita merasakan kepekaan, memiliki kepedulian, berangkat dari rasa lapar yang kita alami, kemudian kita peduli kepada saudara-saudara kita bahwa mereka yang membutuhkan makan, membutuhkan bantuan, kita lapar sehari 14 jam saja sudah demikian terasa, bagaimana mereka yang terus-terusan setiap hari. Lalu di bulan Ramadan kita memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Nilai-nilai itu kita upayakan untuk terbawa pada bulan-bulan berikutnya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih peduli pada saudara-saudara kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang punya kepekaan sosial yang tinggi. Kedermawanan selama bulan Ramadan kita bawa di bulan-bulan berikutnya. Juga bagaimana kemudian perasaan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita meyakini selama bulan Ramadan, meskipun tidak ada siapa-siapa, kita tidak kemudian minum atau makan, tetapi kita menjaga sampai tiba waktu berbuka. Di bulan-bulan lainnya nilai-nilai itu juga harus kita bawa. Nilai-nilai itu harus kemudian mampu menjadi nilai dalam kehidupan kita. Kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa merasakan kesertaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'iyatullah dalam diri kita. Saudara-saudaraku, ketika nilai-nilai Ramadan, hikmah-hikmahnya bisa kita jalankan pada 11 bulan berikutnya, kita berharap semoga itu adalah tanda bahwa amal-amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama amal puasa kita yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegaskan tujuannya adalah mencetak pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal kita, menempatkan kita menjadi hambanya yang bertakwa, memberikan rahmat dan kelak memasukkan kita ke dalam surga. Terakhir, selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.